Adat pesan isyarat, syarah pesan di kitabullah. Bentuk pertama adalah surau tarikat, dan itu menjadi basis pengembangan Islam melalui tarikat. Harta warisan pusaka tinggi di Minang, tidak tahu siapa pemiliknya. Kalau kawin sesuku itu banyak anaknya bodoh-bodoh. Adapun orang Sumando itu datangnya dari suku lain. The Minangkabau in series. Assalamu alaikum waalaikum salam. May peace be Assalamualaikum upon you. sahabat. Bagaimana kabar kamu hari ini? Kami doakan semoga selalu dalam rahmat dan karunia Allah. Sahabat, rangkiang adalah bangunan kecil yang beriringan di halaman rumah gadang. Menurut A.A. Nafis, rangkiang asal katanya adalah ruang hiang Dewi Sri atau Dewi Padi dan dapat dimaknakan dengan tempat penyimpanan padi. Filosofi rangkiang sangat menarik karena dapat menjaga stabilitas ekonomi di rumah gadang sebuah kaum. Dan sahabat, karena pembahasan ini sangat menarik, maka tetap siagakan konsentrasi kamu dan besarkan volume videonya buat nyimak sahabat berbagi. Tapi sebelumnya, yuk rame-rame dukung channel ini dengan cara subscribe buat kamu yang belum subscribe. Bila kamu suka, silahkan di like dan bagikan kepada teman-teman kamu agar mereka juga dapat info penting ini. Dan yuk diskusi di kolom komentar. Terima kasih dan yuk kita lanjut. Sahabat, dahulunya di setiap rumah gadang memiliki rangkiang yang dibangun di halaman depan rumah gadang yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan padi milik kaum. Rangkiang tersebut memberi tanda keadaan penghidupan kaumnya. Menurut jenisnya, rangkiang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama rangkiang Sitinjalawi. Rangkiang ini berfungsi sebagai penyimpanan padi yang akan digunakan untuk membeli barang-barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibuat sendiri. Seperti yang kita ketahui, sebelum adanya mata uang, orang Minangkabau zaman Saisua masih berjual beli dengan cara sistem barter. Dua, rangkiang Sibayau-Bayau, yaitu rangkiang yang menyimpan padi untuk kebutuhan sehari-hari. Tiga, rangkiang Sitanggung Lapa adalah rangkiang yang berfungsi untuk menyimpan padi cadangan yang dipersiapkan untuk masa paceklik. Dan yang terakhir adalah rangkiang Kaciat. Rangkiang ini adalah rangkiang yang berfungsi untuk menyimpan padi, abuan yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim tanam berikutnya. Dan sahabat, bila kita pahami nilai filosof dari rangkiang, maka nampaklah perencanaan yang matang dari leluhur orang Minangkabau dalam menjaga kestabilitasan ekonomi mereka. Dengan persiapan dan perencanaan yang matang semacam ini, bisa menyelamatkan sebuah kaum dari berbuat boros dengan rezeki yang mereka punya. Karena mereka telah mengatur sedemikian rupa kebutuhan-kebutuhan mereka dari musim panen ke musim panen berikutnya. Dan kalaupun ada masa gagal panen yang akan mereka dapati, tapi cadangan beras telah mereka persiapkan di rangkiang Sitanggung Lapa. Dan sangat jelas, ini juga akan menyelamatkan mereka dari perilaku meminjam atau berutang kepada kaum lain dalam memenuhi kebutuhan pangan kaumnya. Lalu, jika kemudian masa paceklik itu tidak menimpa kaumnya, maka cadangan padi bisa untuk membantu kaum lain atau kerabatnya yang mengalami gagal panen, baik sekedar meminjamkan atau memberikan sedekah. Dan sahabat,
Bila perencanaan keteraturan ini berjalan dengan baik, tentu kestabilitasan ekonomi sebuah kaum akan terjaga, sehingga kesejahteraan dalam masyarakat pun tercipta. Maka tidak heran bila derajat ekonomi seseorang bisa juga diukur dari eksistensi rangkiang yang ada di halaman rumah gadang kaum mereka. Lalu, kemudian eksistensi rangkiang di halaman rumah gadang juga mendukung adat basandi syara, yaitu berupa anjuran hidup hemat dan tidak menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, dan juga anjuran berinfak atau sedekah, seperti banyak yang tertuang dalam dalil-dalil agama. Ilahi, 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 mola. Eksistensi rangkiang juga merupakan bagian dari rasa tanggung jawab dan kedisiplinan seseorang terhadap keluarganya dalam hal nafkah lahir mereka. Namun, sangat disayangkan dewasa ini kita tidak lagi menemukan rangkiang-rangkiang di halaman rumah orang Minangkabau. Mungkin telah terlindas oleh perjalanan zaman, sehingga hasil panen padi di sawah bukannya disimpan lagi, tapi panen langsung dijual. Lalu uangnya kadang dipakai untuk sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan, bahkan untuk hal-hal yang sia-sia. Ilahi, 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 mola. Padahal sahabat, filosofi rangkiang masih bisa saja eksis walau dalam wujud lain, yaitu dalam hal mengatur keuangan dari penghasilan. Walau dalam wujud yang berbeda, namun penghasilan tetap bisa diatur sebagaimana fungsi rangkiang. Lalu bagaimana pendapat sahabat? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jazakumullahu khairan. Barakallahu.